Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi, semester 7. Saya akan mempresentasikan tentang material handling. Berikut presentasi dari saya. Material handling ada dua definisi material handling secara umum, yaitu material handling adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material. Material handling mempunyai arti penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai dalam kondisi yang baik pada tempat yang cocok pada waktu yang tepat dalam posisi yang benar dalam urutan yang sesuai dan biaya yang murah dengan menggunakan metode yang benar. Tujuan utama perancangan sistem material handling pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi perpindahan material dari suatu departemen ke departemen lainnya. Material handling description. Karakteristik material yaitu sifat fisik, ukuran, berat, bentuk, kondisi, resiko, keamanan. Tingkat aliran material, tipe tata letak yaitu fixed position layout, proses layout, produk layout. Karakteristik material yaitu yang pertama sifat fisik, yaitu dapat berupa benda padat, cair, atau gas. Ukuran berhubungan dengan volume material. Berat yaitu per buah, per kotak, atau per unit volume. Bentuk berupa plat panjang, persegi, bulat, dan sebagainya. Kondisi dalam keadaan panas, dingin, kering, basah, dan sebagainya. Resiko keamanan, apakah mudah meledak, beracun, mudah pecah, mudah patah, dan sebagainya. Tingkat aliran material yaitu aliran, tinggi, rendah, pendek, jauh, jarak perpindahan. Yaitu tinggi yaitu menggunakan conveyor AVG, train. Rendah menggunakan hand truck, power truck, unit load, AGV. Tipe layout yaitu gudang bahan baku, material, komponen, spare part. Gudang produk jadi yaitu mesin las, gerinda, mesin keling, mesin gergaji potong, alat merakit, fasilitas pengecat. Metode pengaturan suatu fasilitas produk menuju komponen produk utama yang berada pada posisi tetap. Tata letak ini digunakan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan produk-produk dengan skala ukuran yang besar. Dengan karakter produk berukuran sangat besar dan tingkat produksi yang rendah, perpindahan material atau barang dapat dilakukan dengan peralatan seperti cranes, hoist, dan truk-truk industri. Proses layout dari gudang bahan baku menjadi gudang produk jadi, dengan mesin bubut menuju mesin perata, menuju lagi ke mesin drill, pengelasan, pengecatan, perakitan, lalu menjadi gudang produk, dan lain sebagainya. Metode pengaturan dan penempatan segala mesin dan peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam suatu departemen. Mesin dikelompokkan sesuai dengan kesamaan proses atau fungsi kerjanya. Dengan karakter produk bervariasi dan tingkat produk yang relatif rendah dan sedang, maka peralatan yang digunakan adalah hand truck, forklift truck, dan automated guided vehicles atau AGV. Produk layout yaitu store menuju ke lead, drill, green, drill, assembly, warehouse. Ini adalah produk layout dari suatu barang yang berbahan besi ya. Mesin disusun menurut urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Tidak peduli macam atau jenis mesin yang digunakan. Tiap komponen berjalan dari suatu mesin ke mesin berikut melewati seluruh daur operasi yang dibutuhkan. Suatu produk akan dikerjakan sampai selesai dalam departemen tanpa perlu dipindah-pindah ke departemen lain.
bahan baku akan dipindahkan dari suatu operasi ke operasi berikutnya secara langsung. Tujuan utama dari layout ini adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksi. Bisa digunakan conveyor untuk menangani aliran produk dengan tingkat produksi yang tinggi. Untuk proses perpindahan komponen dapat pula digunakan truk. Material handling equipment adalah peralatan yang berhubungan dengan perpindahan, penyimpanan, produksi, distribusi, konsumsi, dan pembuangan suatu material. Mesh pallet box salah satu jenis material handling equipment yang penggunaannya dapat bersamaan dengan penggunaan forklift dan palen. Namun ada juga mesin palen box yang memiliki roda sehingga penggunaannya tidak membutuhkan material equipment tambahan. Seperti ini ya bentuk dari mesin palen box. Material handling cost, faktor yang mempengaruhi OMH yaitu jenis alat angkut, berat benda yang dipindahkan, jarak perpindahan. Cara meminimalisasi biaya material handling yaitu yang pertama mengurangi waktu pengangguran peralatan, memaksimalkan penggunaan peralatan untuk mendapatkan suatu muatan yang tinggi, meminimaliskan perpindahan material handling dan mengurangi gerakan mundur backtrack untuk mengurangi biaya operasi, mengatur jarak antar departemen atau mesin sedekat mungkin agar perpindahan material menjadi lebih pendek, menggunakan peralatan yang tepat untuk mengurangi kerusakan material dan menggunakan muatan sesuatu yang sesuai, melakukan perawatan pada peralatan untuk mencegah perbaikan yang memerlukan biaya besar. Material handling cost yaitu jarak kali biaya kali frekuensi sama dengan satuan yang dipindahkan bagi kapasitas alat angkut. Input ongkos material handling yaitu yang pertama tabel material, operation price scan, routing set, tabel luas lantai, jarak mesin. Output ongkos material handling yang pertama tabel dan total ongkos atau biaya material handling suatu perusahaan pabrik. Ukuran jarak yaitu jarak Euclidean, jarak squared Euclidean, jarak Euclidean, double S distance adjacent correspond. Jarak Euclidean merupakan jarak yang diukur lurus antara pusat fasilitas satu dengan pusat fasilitas yang lain. Formula yang digunakan dalam pengukuran jarak Euclidean yaitu DIJ sama dengan XI dikurangi XJ kuadrat ditambah XI YJ YI kurang YJ kuadrat dikali setengah. XI koordinat X pada pusat fasilitas I, XY koordinat pada pusat fasilitas C, DIJ jarak antara pusat fasilitas I dan C. Jarak squared Euclidean merupakan pengukuran jarak dengan menguadratkan jarak Euclidean. Formula yang digunakan dalam pengukuran jarak Euclidean yaitu DIJ sama dengan XI kurangi XJ berkuadrat ditambah XI YI dikurangi YJ kuadrat tambah YJ kuadrat. XI koordinat pada pusat fasilitas I, YI koordinat pada pusat fasilitas C. DIJ jarak antara pusat fasilitas I dan C. Jarak ekskluenter yaitu merupakan jarak yang diukur mengikuti jarak tegak lurus dari suatu titik pusat fasilitas ke titik pusat fasilitas lainnya. Formula yang digunakan dalam pengukuran jarak ekskluenter yaitu DIJ sama dengan XI kurangi XJ ditambah YI kurangi YJ. Koordinat pada pusat fasilitas I, YI koordinat pada pusat fasilitas C. DIJ jarak antara pusat fasilitas I dan C. Daigupi Kev merupakan pengukuran ini biasanya diaplikasikan pada permasalahan sistem packing atau masalah
pengemasan, di mana dimensi yang dipakai adalah 3 dimensi, sehingga formulasinya yaitu DIJ maksimum XI kurangi XJ, YI kurangi YJ, ZI kurangi ZJ. XI koordinat X pada pusat fasilitas I, YI koordinat pada X pada pusat fasilitas C, ZI koordinat X pada pusat fasilitas C, DIJ jarak antara pusat fasilitas I dan C. Asli distance merupakan pengukuran jarak secara aktual dengan pengukuran jarak sepanjang lintasan yang dilalui alat mengangkat bahan atau material handling. Contoh, DK kurangi A tambah B tambah C, D1 kurangi 6 A tambah C tambah F tambah G. Adjesti bila fasilitas departemen ini dan J saling berhubungan secara langsung adjustien, maka nilai kedekatan I bila tidak 0. Shortest path, perhitungan jarak shortest path biasanya digunakan dalam permasalahan network location. Shortest path dipergunakan untuk menentukan jarak 2 titik yang paling pendek. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.